Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Nah, hari ini materi kita pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu mengenai transformasi data. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana data itu disimpan melalui Google Drive. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana transformasi data itu terjadi. Nah, saya akan jelaskan bagaimana mengerjakan LKPD di materi ini. Nah, kita lihat ini LKPD-nya. Jadi nanti masukkan nama, kelas, lalu nanti akan dibagi kelompok. Materi mata pelajarannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan materinya nanti dibuat sini yaitu transformasi data. Topiknya akan kita terangkan hari ini adalah bentuk data dan transformasi data, shot dan filter, serta grafik. Nah, ini ada tujuan pembelajaran juga ada di sini. Nanti dibaca saja. Kegiatannya adalah pada waktu kamu diskusi secara berkelompok, ya, nanti akan ditentukan kelompoknya siapa saja, sehingga nanti kamu bisa lebih berbagi dan berdiskusi. Lalu bahasan materinya ini yang tadi saya sebutkan, bentuk data dan transformasi data, shot dan filter, dan grafik. Lalu mempresentasikan hasil diskusi beserta langkah-langkah penggunaan sesuai materi. Nah, ini hasil diskusinya nanti kamu up ke Google Drive kamu, ya, lalu masukkan linknya di sini. Ya, masing-masing akan memasukkan linknya di sini sehingga saya bisa lihat hasil kerja kamu sudah sesuai atau tidak. Lalu petunjuk diskusi dan pengerjaan LKPD. Nah, baca artikel yang dibagikan guru dan diskusikan secara berkelompok. Nah, artikel yang mana yang akan kamu bahas? Nih artikelnya. Ini dia artikelnya, data siswa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Untuk LKPD dan artikel kamu bisa unduh atau download di Google Classroom, ya. Semuanya ada di Google Classroom. Lalu data yang akan diinput nanti untuk mengerjakan LKPD, di sini kamu tinggal membacanya. Berikutnya, download file Excel dengan nama LKPD input data siswa yang ada di Google Classroom. Nah, ini dia. Ini kita buka. Ini dia. Ada 3 sheet, data 1, data 2, dan data 3. Jadi nanti di artikel ini terdapat 3 bagian. Ya, nanti kita deteksi bagian itu. Lalu untuk bagian 1 di data 1, data 2, dan data 3. Jadi tinggal buka Microsoft Excel-nya saja, sudah muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita buka lagi LKPD-nya. Pilih sheet data 1, tadi sudah saya terangkan, input data sesuai dengan artikel yang diberikan. Urutkan dan filter atau short data sesuai dengan data tertinggi. Jadi kita input datanya. Nah, misalnya kita contohkan artikel ini. Adapun jumlah siswa di sekolah ini jika dirinci adalah 10 MIPA sebanyak 180 orang. Berarti kita ada di data 1, berarti kita input saja di sini dengan mengetikkan, klik di sel A6, ya, ketik 10 dengan huruf besar MIPA 1. Berikutnya 10 IPS, ya, bukan 10 MIPA 1 di sini, kita edit 10 IPS. Kita lihat lagi artikelnya. Nah, 10 MIPA 180 orang. Berarti kamu berdiskusi nanti di sini 10 MIPA sebanyak 180 dan 10 IPS itu ada 178 orang. 178. Nah, dan seterusnya. Berikutnya juga di data 2, ya. Di data 2 di sini sudah ada di antara data siswa tersebut di atas juga terdapat data siswa laki-laki dan perempuan, yaitu kelas 10 MIPA laki-laki 57 orang. Berarti kita input di sini kelas 10 MIPA. Sebanyak berapa tadi? 57 orang dan perempuan 123. Berarti di sini ketika 57 dan 123. Dan 10 IPS di sini kita masukkan yaitu
10 IPS laki-laki 62 dan perempuan 116. 62 dan 116. 62 dan 116. Terusnya nanti kamu kerjakan sendiri. Untuk di data 3 ya, kita lihat datanya. Agama juga termasuk data yang dikumpulkan untuk mengetahui jumlah dan distribusi siswa dalam mata pelajaran agama. Ya, di sini 10 MIPA Islam 89. Kita buat 10 MIPA, kelasnya 10 MIPA. Ini Islamnya 89, Kristennya 77 dan Katolik 14. 77 dan Katolik 14 orang. Nah, di 10 IPS sekarang, nah di sini Islamnya 93, 73 dan 12. 93, 73 dan 12. Nah, sudah siap datanya sampai terakhir ya, sampai di kelas 12. Kita mulai dari data 1. Bagaimana mengurutkannya atau men-shortnya? Kita masuk ke perintah data short ya. Langkahnya adalah blok seperti ini. Berikutnya adalah klik data ya, pilih short. Nah, di sini short. Short berdasarkan apa? Nah, di sini ada kotak dialog yang muncul, yaitu short berdasarkan kolom B. Maka ini kita hilangkan checklistnya. Selanjutnya kita short menurut kolom B. Kita mau datanya terlihat dari kecil ke besar, small to largest. Maka kita okekan. Nah, sudah muncul di situ yang paling kecil ya 178 dan yang paling besar 180. Lalu bagaimana lagi? Yaitu boleh juga diblok dengan menggunakan filter. Ya, sudah ada filter di situ. Jadi menurut apa? Select berdasarkan 178 atau 180. Ya, kita ketik 180-nya di sini, oke kan. Ya, jadi hanya 180 saja yang muncul di sini. Kalau tidak ditampilkan. Kalau ditampilkan, kita select all, kita okekan, maka sudah ditampilkan. Jadi ini berfungsi untuk melihat data apa saja yang mau ditampilkan, di filter untuk data yang bisa masuk. Jadi inilah transformasi datanya. Jadi bisa kamu olah ya melalui short dan filter. Berikutnya, bagaimana cara membuat grafik sehingga tampilannya bukan hanya tabel seperti ini. Jadi dalam bentuk grafik yaitu di blok, lalu pilih di sini insert ya, di sini pilih, tinggal pilih ya insert, maka di kolom, nah kita pilih misalnya bentuknya kolom nih, nah kita pilih yang silinder, maka langsung jadi sebuah silinder. Nah, di sini terdapat data 177, 175, 128, 78,5, 199,5 dan 180, dan ini untuk data 10 IPS dan 10 MIPA. Tergambar dari grafiknya. Jauh tampilannya lebih menarik. Jadi transformasi datanya yaitu dari sebuah artikel ya masuk ke Excel ya. Ketika di Excel kita input datanya, kita dapat melakukan short dan filtrasi ya. Lalu misalnya kita rubah nih ya, kita short kembali. Nah, boleh dengan klik kanan, pilih short dan custom short di sini sama munculnya ya, atau largest to small, oke kan. Nah, grafiknya juga akan ikut berubah mengikut data tertinggi dan terendah. Jadi 10 MIPA dulu yang tertinggi 180 dan 10 IPS itu 178. Lalu bagaimana cara merubahnya? Ya, di sini ada seriesnya. Boleh kita show legendnya di mana dia, di right. Bisa kita pilih top misalnya. Berarti legendnya berada di top. Oke, berikutnya fillnya, no fill, boleh dikasih fillnya atau border colornya atau border stylenya. Tinggal kamu mengeksplornya nanti di 3 dimensi format. Jadi caranya adalah klik 2 kali ya, baru muncul seperti ini. Oke, itu dia. Atau kita tidak cara menghapusnya ketika ini ada kesalahan, tinggal klik atau blok lalu tekan delete. Boleh juga dengan mengikutkan judulnya supaya kita bisa tahu jenis legendnya.
yaitu dengan blok terlebih dahulu, sel A5 sampai dengan B7, insert, baru kolom, baru kita pilih kolomnya atau kita gunakan pie ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 MIPA 1, 10 IPS. Nah, kita blok lagi, ulangi, kita insert, pilih kolom, kembali kolom, boleh silinder, ada kon, piramid, itu udah bentuk kolom. Nah, seperti ini. Ya, ada jumlah siswa 10 MIPA 10 IPS ya. Nah, di sini ada 100%, 80%, 60%, ini dalam bentuk presentasi. Jadi tinggal kamu mengeksplornya, bagaimana mentransformasikan data dari bentuk sebuah artikel, selanjutnya diinput dalam Microsoft Excel dan menjadi sebuah grafik. Ingat, blok sekali lagi, pilih bar mungkin yang seperti ini, jadi dia kebalik ya, 10 MIPA 10 IPS 177 178 179 dan 180. Jadi itulah yang disebut dengan transformasi data. Terima kasih. Itu cara pengerjaan daripada LKPD. Selanjutnya kita simpan datanya. Setelah disimpan ya, langsung nanti masukkan ke Google Drive dan input dalam Google Classroom. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atau semangat pagi.